Maritim. Kembali lagi dalam program Kabar Maritim. Siapa yang udah nonton tayangan minggu lalu? Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pelabuhan Malahayati di Aceh. Dari sebelah barat Indonesia, kita akan bergeser jauh ke ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Wah, kok jauh sekali ya lompatnya? Jadi, tayangan hari ini spesial dibuat untuk merespon salah satu request kawan maritim kita. Nah, di Papua ini sebenarnya banyak terdapat pelabuhan loh kawan maritim. Tapi, untuk kali ini kita eksplor dulu pelabuhan Jayapura dan sekitarnya ya. Inamgo mikimye biasore biasa sore. Inamgo mikimye biasore biasa sore. Pelabuhan Jayapura merupakan salah satu pelabuhan yang berada dalam naungan PT Pelabuhan Indonesia dan masuk dalam Regional 4. Pelabuhan Jayapura ini terletak di kota Jayapura, tepatnya di tepi Teluk Yosudarso. Letaknya yang strategis dan secara alami terlindung dari hantaman gelombang laut Samudra Pasifik karena dilindungi oleh Pulau Kayu, Ensiau, dan Madurau. Pelabuhan Jayapura sangat berperan penting dalam mendukung kota Jayapura sebagai simpul perekonomian di Papua. Pelabuhan ini sebagai pusat koleksi distribusi barang dan jasa bagi kota Jayapura sendiri dan kabupaten-kabupaten sekitar wilayah hinterlandnya. Pelabuhan Jayapura mempunyai kolam pelabuhan dengan luas 688 hektar dengan kedalaman minimum 11 meter dan kedalaman maksimum 65 meter. Memiliki 2 dermaga, lapangan penumpukan seluas 20.075 meter persegi, gudang seluas 446 meter persegi, terminal penumpang, dan gedung kantor, serta fasilitas-fasilitas penunjang seperti kontainer crane, mobil crane, forklift, truk, tronton, ridge striker, gantry crane, kapal pandu, dan kapal kepil. Wah, lihat nih kawan maritim, pemandangannya dari atas sungguh mempesona ya. Siapa sangka di balik pesona keindahan alamnya, Jayapura dan pelabuhannya ternyata menyimpan perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Inamgo mikimye biasore biasa sore. Inamgo mikimye biasore biasa sore. Kota Jayapura telah sejak lama bersentuhan dengan dunia luar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bangsa asing yang pernah singgah di tanah Papua, serta pergantian nama pada kota ini.
Letaknya yang strategis, mempesona, serta melimpah dengan kekayaan alam, membuat banyak yang ingin menguasai wilayah ini. Tahun 1640-an dikuasai oleh perusahaan Hindia Timur Belanda. Lalu 1800 dikuasai oleh Hindia Belanda. Pada tahun 1942 oleh Kekaisaran Jepang, kemudian direbut kembali pada tahun 1944 oleh Hindia Belanda. Dan pada tahun 1949 New Guinea Belanda, dan 1963 hingga sekarang masuk wilayah Republik Indonesia. Pelabuhan Jayapura dulunya dikenal dengan nama Hollandia Haven. Hollandia merupakan sebutan untuk kota Jayapura itu sendiri. Hollandia memiliki arti tanah yang berlekuk atau berbukit. Nah, sesuaikan dengan bentuk kondisi alam di Jayapura. Salah satu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Pelabuhan Jayapura dan sekitarnya adalah Battle of Hollandia. Pertempuran Hollandia atau dikenal juga dengan nama Operasi Reckless. Pertempuran yang terjadi antara sekutu dengan pasukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran yang terjadi pada tahun 1944 ini bertujuan mengusir pasukan Jepang dan merebut kembali wilayah kekuasaan sekutu Hollandia. Nah, kawan maritim, operasi tersebut terdiri dari 2 pendaratan untuk mengepung pasukan Jepang yang berpusat di Hollandia. Satu pendaratan di Teluk Tanah Merah yang sekarang menjadi lokasi pelabuhan De Papre, dan yang lainnya di Teluk Humboldt yang sekarang disebut dengan Pantai Humadi, dekat dengan Pelabuhan Jayapura. Armada sekutu yang begitu besar jumlahnya mendekati pantai Hollandia. Tidak kurang 215 kapal perang, didukung kira-kira 800 pesawat terbang, membayangi kesatuan-kesatuan sekutu yang mendarat dari 2 arah. Posisi Jepang semakin memburuk ketika sekutu mulai melancarkan pemboman secara besar-besaran ke Papua. Hollandia yang merupakan basis pertahanan Jepang merasakan pemboman yang paling dahsyat. Serbuan sekutu ke Hollandia inilah menandai berakhirnya pendudukan Jepang atas Hollandia dan puncaknya pada tanggal 22 April 1944. Nah, begitulah cerita sejarahnya kawan maritim. Lalu, bagaimana perkembangan Pelabuhan Jayapura kini? Semakin pesatnya arus pembangunan di seluruh wilayah Papua membuat jumlah barang masuk melalui Pelabuhan Jayapura terus bertambah. Pemerintah terus melakukan perluasan dan revitalisasi pelabuhan serta peningkatan fasilitas guna menunjang kelancaran kegiatan pendistribusian barang.
Nah, salah satunya adalah pembangunan Pelabuhan De Papre yang sudah mulai beroperasi pada awal tahun 2021. Pelabuhan De Papre memiliki letak yang strategis, yaitu berada di Teluk Tanah Merah yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik berjarak 30 km dari Pelabuhan Lama Jayapura. Pelabuhan De Papre merupakan pelabuhan dalam yang dapat disinggahi kapal-kapal bertonnase besar. Kedepannya diharapkan dapat menjadi gerbang perdagangan internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik. Nah, kawan maritim, gimana? Menarik bukan? Terima kasih loh buat kawan maritim yang masih setia dari awal hingga saat ini. Nah, buat kawan maritim yang baru aja nonton YouTube kami, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Biar nggak ketinggalan nih informasi-informasi menarik seputar kepelabuhanan dan kemaritiman. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim. Eta wedi Tonu Papua.